Halo semuanya, selamat datang kembali. Pasti Anda dengarkan berita soal konflik Iran yang lagi panas-panasnya? Nah, hari ini kita nggak cuma bakal bahas berita di permukaan aja. Kita akan bedah apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Oke, kita mulai dengan pertanyaan utama yang memicu semua ini. Di saat Iran diserang, dunia bergejolak, kok sepertinya Indonesia diam saja? Ini bukan cuma pertanyaan soal politik luar negeri loh, tapi juga menyangkut posisi kita di panggung dunia. Mari kita cari jawabannya bersama. Untuk membedah ini semua, kita punya 5 agenda. Pertama, kita lihat dulu apa sih pemicunya, lalu kita urutkan 3 gelombang eskalasinya. Setelah itu, ini yang seru. Kita bantah mitos soal kekuatan Iran. Terus kita analisis kenapa musuhnya justru kelabakan. Dan terakhir, kita balik lagi ke rumah membahas posisi Indonesia. Yuk, kita mulai. Oke, bagian pertama. Semua ketegangan ini nggak muncul tiba-tiba. Ada satu peristiwa pemicu yang sangat dramatis yang efek kejutnya terasa ke seluruh penjuru dunia dan jadi awal dari krisis yang kita lihat sekarang. Yap, pemicunya adalah pembunuhan salah satu jenderal paling berpengaruh di Iran. Begitu kejadian ini menyebar, dunia langsung panik. Semua orang khawatir ini bakal jadi awal dari perang besar yang nggak terkendali. Pertanyaan di kepala semua orang saat itu cuma satu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Lanjut ke bagian kedua. Penting banget untuk kita pahami kalau konflik ini tuh nggak meledak dalam semalam. Analisis menunjukkan ada 3 tahapan atau 3 gelombang eskalasi yang jelas. Satu peristiwa memicu peristiwa lainnya jadi makin besar. Yuk kita urutkan. Jadi gelombangnya ada 3. Yang pertama tentu saja pembunuhan jenderal Iran itu sendiri. Yang kedua, Iran nggak tinggal diam. Mereka melancarkan serangan balasan yang mentargetkan semua pangkalan militer Amerika di kawasan itu. Nah, yang ketiga, Hizbullah ikut terlibat, yang bikin jangkauan konfliknya jadi makin luas. Ini urutan yang krusial. Sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Banyak banget kan media yang bilang kalau rezim Iran itu diambang kehancuran, lemah, dan sebagainya. Tapi, apa benar begitu? Mari kita bongkar mitos ini. Di sini kita lihat ada 2 narasi yang bertolak belakang. Di satu sisi, media mainstream bilang rezimnya bakal runtuh. Tapi, analisis yang lebih dalam dari sumber kita bilang sebaliknya. Sistem di Iran itu ternyata sangat tangguh dan mampu bertahan. Loh, kok bisa? Apa rahasianya? Jawabannya ada di angka ini. 47 tahun. Bayangin, selama hampir setengah abad sejak revolusi tahun 1979, Iran itu hidup di bawah embargo militer dan ekonomi. Diisolasi total. Tapi mereka nggak cuma bisa bertahan, mereka malah bisa membangun kekuatan untuk balas menyerang. Ini nunjukin ketahanan yang luar biasa. Analis Faisal Assegaf menyoroti salah satu pilar kekuatan Iran. Saat jenderal tertinggi mereka terbunuh, negaranya nggak lumpuh. Kenapa? Karena sistem suksesi atau pergantian pemimpin mereka itu sudah sangat mapan. Jadi bahkan di tengah krisis paling parah pun, kepemimpinan tetap berjalan. Selain itu, ada 3 faktor penting lainnya. Pertama, dukungan publiknya luar biasa. Ratusan ribu orang turun ke jalan. Kedua, sistem jaminan sosial mereka kuat. Contohnya, biaya obat bisa sangat murah. Ini bikin rakyat loyal. Dan ketiga, ya ini dia, kemampuan militer mereka yang canggih dan bisa bikin senjata sendiri. Terbuktikan, mereka bisa balas menyerang. Oke, kita udah lihat kalau Iran ternyata lebih kuat dari yang dikira. Sekarang, mari kita lihat dari sisi lawannya. Gimana nasib strategi Amerika Serikat dan Israel? Apakah tujuan mereka tercapai? Atau jangan-jangan mereka yang justru jadi gelagapan? Tujuan mereka sebetulnya sangat jelas dan gak ditutup-tutupi. Para pemimpin Amerika dan Israel secara terbuka bilang target mereka adalah regime change atau pergantian rezim di Iran. Simple, langsung ke intinya, tapi juga sangat ambisius. Nah, ini data yang menarik banget dan bisa jadi pengubah permainan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, survei Gallup menunjukkan kalau simpati publik di Amerika ternyata lebih tinggi untuk Palestina daripada Israel. Ini jelas melemahkan dukungan politik di dalam negeri untuk perang dan bikin para pemimpin di sana jadi serba salah. Karena serangan dari luar tampaknya nggak cukup, mereka coba strategi lain, menghasut dari dalam. Donald Trump bahkan secara terang-terangan meminta rakyat Iran untuk turun ke jalan dan melakukan pemberontakan. Ini adalah sebuah pertaruhan yang sangat besar. Dan ternyata pertaruhan itu gagal total. Benar-benar jadi bumerang. Bukannya memicu pemberontakan, seruan itu justru bikin rakyat Iran makin solid mendukung pemerintahnya. Mereka melihat ini sebagai serangan terhadap kedaulatan negara. Akhirnya, ratusan ribu orang turun ke jalan bukan untuk menentang, tapi untuk mendukung rezim. Akhirnya, setelah semua gejolak global tadi, kita bawa diskusi ini kembali ke rumah.
Di tengah pergeseran kekuatan dunia ini, sebenarnya posisi Indonesia di mana sih? Ini jadi perdebatan penting tentang peran kita. Mau diam atau aktif mendamaikan? Salah satu isu yang diperdebatkan adalah soal keterlibatan kita di Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Ini adalah sebuah inisiatif yang dipimpin Amerika di era Donald Trump. Teorinya sih bagus, tujuannya untuk mengatasi konflik regional di Timur Tengah. Tapi, inisiatif ini menuai banyak kritik. Ada 3 alasan utamanya. Pertama, dianggap diskriminatif karena Palestina yang jadi inti masalah malah nggak diajak ngobrol. Kedua, ini seolah-olah mengabaikan peran PBB. Dan yang terpenting buat kita, ini dianggap bertentangan dengan prinsip bebas aktif politik luar negeri Indonesia. Jadi, kesimpulan dari semua analisis ini apa? Sederhana, peta kekuatan strategis sudah bergeser. Amerika Serikat dan Israel yang awalnya memulai serangan, kini justru tampak kebingungan. Inisiatifnya bukan lagi di tangan mereka. Seperti kata analis, sekarang bola ada di tangan Iran. Nah, ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal, tapi dengan pemahaman yang jauh lebih dalam. Kalau lanskap geopolitik global berubah secepat ini, dan narasi yang kita dengar di media ternyata nggak sepenuhnya akurat, lalu peran apa yang seharusnya diambil oleh Indonesia? Itu pertanyaan yang saya tinggalkan untuk Anda renungkan.